wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu malnutrisi atau yang biasa kita sebut dengan kekurangan gizi. Sebelumnya apa yang Anda ketahui mengenai malnutrisi? Yang saya ketahui yaitu kekurangan gizi dan pola makan yang buruk. Oke, baik. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu malnutrisi. Yang pertama itu pengertian malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Malnutrisi dapat disebut keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya malnutrisi. Yang pertama yaitu pola makan yang buruk. Jika seseorang tidak makan dengan cukup atau apa yang dikonsumsi tidak memberikan gizi yang diperlukan untuk kesehatan, maka itu dapat menyebabkan malnutrisi. Yang kedua yaitu masalah kesehatan mental. Beberapa pasien dengan kondisi masalah kesehatan mental seperti depresi dapat menyebabkan malnutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu masalah mobilitas. Orang-orang dengan masalah mobilitas dapat menderita malnutrisi karena mereka tidak dapat membeli makanan atau menyiapkan makanan dengan mudah. Kemudian yang keempat ada masalah pencernaan atau kondisi lambung. Di sini beberapa orang dapat mengalami gastritis atau kerusakan pankreas. Masalah ini juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mencerna makanan. Selanjutnya yaitu harga dan distribusi makanan. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa kelaparan terkait dengan tingginya harga makanan dan kesulitan distribusi makanan. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala malnutrisi. Yang pertama itu ada kelelahan, pusing, mudah marah, penurunan berat badan, kehilangan lemak, kesulitan bernapas, depresi, rentan terhadap rasa dingin, pemulihan luka yang lama, pemulihan dari penyakit yang lebih lama, dan yang terakhir yaitu pemulihan dari infeksi yang lama. Selanjutnya yaitu cara mencegah malnutrisi. Yang pertama yaitu kita harus memahami penyebab malnutrisi. Kemudian yang kedua yaitu pelajari faktor yang menyebabkan malnutrisi. Yang ketiga yaitu identifikasi semua gejala dari malnutrisi. Yang keempat yaitu mencukupi nutrisi dalam setiap makanan. Kemudian selanjutnya yaitu pengobatan rumahan terhadap malnutrisi. Ada beberapa gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi malnutrisi. Yang pertama yaitu dorong orang terdekat untuk makan makanan bergizi. Kemudian buat makanan menjadi menarik. Kemudian yaitu buatlah cemilan di antara makanan. Kemudian buat makanan pada event sosial. Kemudian lakukan aktivitas fisik rutin, misalnya olahraga setiap hari. Dan yang terakhir yaitu berikan tips dalam menghemat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Yang mau saya tanyakan yaitu apakah pengidap malnutrisi itu bisa tumbuh total kembali? Oke, baik. Jadi untuk mengevaluasi kondisi malnutrisi ini dibutuhkan penggalian riwayat kesehatan orang tersebut, misalnya pemeriksaan fisik untuk menentukan tinggi badan dan berat badan. Kemudian ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari pemberian makan, mengejar pertumbuhan, serta dukungan sosial. Apabila tata laksana pada malnutrisi ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi seperti gangguan pada seluruh organ tubuh, ketidakseimbangan elektrolit, dan gangguan tumbuh kembang. Tetapi apabila terapi malnutrisi ini dilakukan dengan baik, maka kita dapat mencegah komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi. Baiklah, bagaimana dengan jawaban saya? Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah saya mengerti. Oke, baiklah. Jadi bisa Anda jelaskan kembali apa yang Anda pahami mengenai malnutrisi? Yang saya pahami tentang malnutrisi yaitu malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup.
Oke, kemudian apa saja tanda dan gejala dari penyakit malnutrisi ini? Tanda dan gejalanya yang pertama itu pusing, depresi, kelelahan, dan penurunan berat badan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui mengenai penyebab terjadinya malnutrisi? Yang saya ketahui yaitu masalah kesehatan mental, masalah mobilisasi, yang ketiga yaitu masalah pencernaan atau kondisi lambung. Kemudian apa yang Anda ketahui mengenai cara pencegahan malnutrisi? Yang pertama yaitu pahami penyebab malnutrisi tersebut. Yang kedua, setelah dipahami kita harus mempelajari penyebab atau faktor terjadinya malnutrisi tersebut. Yang ketiga yaitu identifikasi semua gejala yang ada pada malnutrisi. Yang keempat yaitu cukupi nutrisi dalam setiap makanan yang kita konsumsi. Oke, baik. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja yang Anda ketahui mengenai pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi malnutrisi ini? Yang pertama yaitu dorong orang terdekat untuk makan makanan bergizi. Yang kedua, buatlah makanan semenarik mungkin. Yang ketiga, buatlah cemilan di antara makanan yang berat-berat tersebut. Yang keempat, buatlah makanan pada event sosial. Baiklah, untuk menambah wawasan, di sini saya ada leaflet yang dapat Anda baca jika ada waktu luang. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi